warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Paramita Kanza Azhara, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Sejarah Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang matematikawan di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicholas II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan matematikawan. Keadaan inilah yang menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarganya. Nah, pada awalnya ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filsafat di Universitas Basel. Namun, saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan juga kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktor di bidang kedokteran atas aplikasi matematika fisik di dalam bidang kedokteran yang ia kemukakan. Lalu fenomena yang mendasari konsep Bernoulli. Pada tahun 1726, Bernoulli diundang untuk mengajar matematika oleh Akademi Rusia. Posisi di akademi itu sangat menguntungkan Bernoulli karena ia dapat dengan mudah dan bebas melanjutkan riset ilmiahnya. Pertengahan abad ke-18, Bernoulli menjadi tokoh Eropa yang sangat terkenal karena menjadi yang pertama menerapkan ilmu fisika Newton dalam objek-objek kecil. Seperti yang diketahui, hukum-hukum Newton telah banyak diterapkan untuk objek-objek yang besar, seperti bulan dan planet-planet, tapi tidak untuk yang ukuran kecil. Bernoulli menerapkan hukum-hukum Newton tersebut pada partikel-partikel yang berukuran kecil, terutama unsur gas dan juga cairan. Nah, pada tahun 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah tentang hukum gas. Ia membuat bukti sekunder dari hukum Boyle, di mana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Setelah melakukan banyak sekali percobaan, Bernoulli mendapat kesimpulan bahwa gas itu mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkannya. Setelah menetap selama 7 tahun di Rusia, Bernoulli memutuskan kembali ke Universitas Basel. Di sana, ia dipercaya sebagai profesor botani, lalu anatomi, dan terakhir fisika. Pada tahun 1738, Bernoulli menerbitkan Hidrodinamika yang membahas secara baik tentang gerakan cairan. Ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan itu memberikan energi kinetik, sedangkan tekanan cairan itu memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak secara konstan. Hidrodinamika membuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli, di mana sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan. Lalu ada bagaimana hukum Bernoulli itu ditemukan? Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan juga ketinggian dari dua titik dengan aliran fluida yang memiliki massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial itu menjadi konstan, sehingga muncullah persamaan Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah dari rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan yang satuannya Pascal dan rho adalah massa jenis fluida yang satuannya kilometer per meter kubik, V kecepatan fluida meter per sekon, G kecepatan gravitasi, dan H ketinggian yang satuannya adalah meter. Riset-riset yang dilakukan oleh Bernoulli telah menghasilkan banyak penerapan ilmiah hingga saat ini pun masih digunakan, seperti pembedaan antara aliran laminar atau garis arus dengan aliran turbulen berputar. Ia jugalah yang menunjukkan bahwa cairan yang mengalir dalam beberapa lapisan memiliki gerakan lebih mulus dan membutuhkan energi yang lebih kecil dibandingkan aliran turbulen atau berputar. Hal itulah yang kemudian diterapkan dalam gerakan pesawat. Bernoulli dan keluarganya menjadi ilmuwan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan matematika. Sekurang-kurangnya ada 5 hukum, prinsip, dan persamaan yang disebut dengan nama Bernoulli. Selanjutnya ada penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Yang pertama adalah pipa venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa
pipa yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Manometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Lalu yang kedua ada cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus, yang menyebabkan tekanannya menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung, asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin dari luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong sehingga tekanan udara di sekitar menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Yang ketiga ada parfum atau obat semprot nyamuk. Nah, saat kita menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanannya di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian penghisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Yang keempat, ada menekan selang air. Ketika menekan ujung selang air ketika menyiram tanaman, hal tersebut berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Ketika meletakkan jempol hingga setengah lubangnya tertutupi, maka akan membuat luas permukaannya mengecil. Oleh sebab itu, kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang sehingga menyebabkan energi kinetiknya semakin besar. Lalu yang terakhir ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat dapat terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawahnya. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Nah, itu tadi mengenai hukum Bernoulli yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada salah kata. Saya Paramita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.